Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB akan menyampaikan tutorial koreksi atmosfer Citra Lenset 8 OLI TIRS menggunakan plugin SCP dari perangkat lunak QGIS. Tahap ke-1 adalah proses pengunduhan software QGIS dengan mengunjungi situs di https://qgis.org. Kemudian, pilih QGIS versi Long Term Release untuk program yang paling stabil setelah dilakukan instalasi. Tahap kedua adalah proses instalasi dengan cara mengklik file yang sudah terunduh sebelumnya. Setelah muncul tampilan layar instalasi, silakan ikuti petunjuk yang ada. Tahap ketiga adalah instalasi plugin Semi-Automatic Classification atau SCP. Pada tahap ini, silakan klik menu Plugins, lalu Manage and Install Plugins. Dalam proses ini, pastikan komputer memiliki koneksi ke jaringan internet. Harap dicek ulang. Untuk jaringan yang menggunakan proxy, lakukan pengaturan terlebih dahulu. Tahap keempat adalah proses instalasi plugin SCP. Seperti yang tampak pada layar berikut. Modul SCP akan muncul apabila QGIS dapat terhubung ke jaringan internet dengan baik. Jika tidak, maka plugin ini tidak akan muncul. Tahap kelima adalah pemanggilan file Citra Lenset 8 menggunakan plugin SCP. Klik menu SCP, kemudian pilih Pre-Processing. Kemudian pilih menu Lenset, maka proses koreksi atmosfer bisa dimulai setelahnya. Tahap keenam adalah pengaturan parameter koreksi atmosfer. Tahapan ini dilakukan setelah jendela Pre-Processing Lenset muncul di layar. Langkah pertama adalah pemanggilan folder tempat penyimpanan data citra yang sudah diunduh dalam hard disk. Setelah itu, pilih file MTL dalam folder yang berisi file Lenset 8 yang akan dikoreksi. Langkah selanjutnya adalah pemilihan metode koreksi atmosfer yang disediakan oleh QGIS, yaitu DOS1. Tahap ketujuh. Sebelum proses koreksi dimulai, akan muncul jendela pemilihan folder yang akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan file data Citra Lenset 8 yang sudah dikoreksi atmosfer. Silakan beri folder baru dan beri nama agar mudah dikenali. Tahap ke-8. Untuk proses koreksi atmosfer dengan metode DOS1 yang berhasil, akan menunjukkan file-file dengan awalan RT muncul di layar kerja QGIS, maupun di folder yang sudah ditentukan sebelumnya. Tahap ke-9. Kita akan menambahkan file Citra Lenset 8 yang belum dilakukan koreksi atmosfer. Tujuannya untuk mengevaluasi apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil atau belum. Untuk menambahkan file baru ke layar kerja, silakan klik menu layar, Add Layer, dan kemudian ikuti perintah selanjutnya. Tahap ke-10. Apabila pemanggilan data citra berhasil, maka akan muncul 6 band Lenset 8 sebelum dikoreksi atmosfer yang terdiri dari band 2 sampai dengan band 7. Untuk mempermudah, ke-6 band tersebut sebaiknya dibuat grup dan diberi nama yang spesifik, misalnya digital number. Caranya, highlight ke-6 band, lalu klik kanan, kemudian klik Group Selected. Tahap ke-11. Pembuatan grup band digital number akan tampak seperti gambar berikut.
Tahap ke-12. Selanjutnya adalah tahapan untuk memunculkan plot spektra dari citra sebelum dan sesudah koreksi. Langkah pertama, gunakan menu band set yang ada di plugin SCP untuk membuat grup band yang akan dianalisis. Kemudian, highlight ke-6 band sebelum koreksi. Setelah itu, klik menu Add Band to Band Set di bagian kanan atas layar. Maka akan muncul band set untuk data citra sebelum dikoreksi atmosfer. Lakukan hal yang sama, yaitu pembuatan band set untuk citra setelah dikoreksi atmosfer. Sehingga akan ada dua band set, yaitu sebelum dan sesudah koreksi atmosfer. Tahap ke-13. Untuk memperoleh visual permukaan lebih jelas, perlu dibuat komposit warna band citra Landsat 8. Klik Raster, Miscellaneous, Build Virtual Raster. Setelah itu akan muncul jendela Build Virtual Raster. Klik input band yang akan dijadikan Virtual Raster. Setelah itu, beri nama file dengan penyimpanannya di lokasi yang mudah dicari. Tampilan Virtual Raster yang sudah berhasil seperti ini. Ada nama file virtual, kemudian klik kanan. Tahap ke-14 adalah pembuatan komposit citra dengan band yang akan ditentukan. Untuk latihan ini, gunakan komposit RGB untuk band 456. Caranya, scroll down red band lalu pilih band 4. Scroll down red band green lalu pilih band 5. Scroll down band red lalu pilih band 6. Kemudian klik OK. Komposit ini memberikan kenampakan morfologi dan struktur yang lebih jelas daripada komposit lainnya. Tahap ke-15. Pembuatan dan penentuan training points, yaitu lokasi piksel yang akan diuji nilai spektranya. Langkah pertama dilakukan dengan mengklik menu Training Input pada panel SCP. Kemudian, klik Create a New Training Input. Setelah itu, akan muncul jendela penyimpanan file, dan beri nama file Training Points di lokasi yang mudah dikenali. Tahap ke-16. Pembuatan Region of Interest untuk 3 lokasi yang akan diuji nilai spektranya, yaitu tanah terbuka, singkapan, dan vegetasi. Langkah pertama, highlight file Training Points yang dibuat pada tahap sebelumnya. Kemudian, klik toolbar Create a ROE Polygon. Tahap ke-17. Pembuatan ROI untuk tanah terbuka. Tanah terbuka biasanya ditunjukkan oleh rona abu-abu gelap pada komposit RGB band 567 Landsat 8. Klik Create a ROI Polygon. Beri nama untuk Major Class atau MC Bareland misalnya. Kemudian, klik Save Temporary ROI to Training Input. Tahap ke-18. Pembuatan ROI untuk singkapan. Singkapan umumnya ditunjukkan oleh tona terang dengan tekstur kasar di morfologi perbukitan atau dinding sungai terjal pada komposit RGB band 456 Landsat 8. Klik Create a ROI Polygon. Beri nama untuk Major Class atau MC Outcrop misalnya. Kemudian, klik Save Temporary ROI to Training Input. Tahap ke-19. Pembuatan ROI untuk vegetasi. Vegetasi umumnya ditunjukkan oleh rona merah gelap sampai terang
dengan tekstur kasar pada komposit RGB band 456 Landsat 8. Klik Create a ROE Polygon. Beri nama untuk major class MC Outcrop misalnya. Kemudian, klik Save Temporary ROE to Training Input. Tahap ke-20 adalah proses penghitungan signature untuk ROI yang sudah ditentukan sebelumnya. Langkah pertama, highlight ketiga ROI yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian klik menu Calculate Signature. Kemudian akan muncul jendela konfirmasi. Setelah itu, klik Yes. Tahap ke-21 dilakukan untuk memunculkan spektra dari 3 ROI yang terpilih. Langkah pertama, highlight ketiga ROI yang sudah dibuat. Kemudian, klik menu Signature Plot yang ada di kolom kiri. Tahap ke-22. Berikutnya akan muncul jendela hasil perhitungan dan plot signature-nya. Perhitungan yang berhasil akan menunjukkan statistik nilai digital setiap ROI yang dibuat sebelumnya. Pada tampilan ini, menunjukkan tabel statistik dari ketiga ROI, yaitu tanah terbuka, singkapan, dan vegetasi. Tahap ke-23. Jendela untuk menampilkan spektra plot dari ketiga ROI yang diberikan. Langkah pertama, klik menu Plot di bagian kiri. Kemudian, klik menu Extend Data agar tampilan sesuai ukuran spektra. Berikut ditunjukkan hasil spektra plot untuk data yang belum dilakukan koreksi atmosfer. Indikasi bahwa data belum dilakukan koreksi atmosfer, salah satunya adalah nilai digital untuk band 1 atau biru lebih besar daripada band 2 atau hijau. Tahap ke-24 adalah jendela untuk menampilkan spektra plot dari ketiga ROI untuk data yang sudah dikoreksi atmosfer. Koreksi yang berhasil akan ditunjukkan oleh nilai digital band 1 atau biru lebih kecil daripada band 2 atau hijau secara umum. Selain itu, semua band akan muncul dalam grafik dengan kisaran nilai antara 0 dan 1. Demikian tutorial koreksi atmosfer Citra Landsat 8 dengan plugin SCP dari QGIS. Terima kasih.